Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan dan kalau pergi-pergi pakai masker. Nah, hari ini kita akan belajar masih pada tema 2 subtema 1 yaitu bermain di lingkungan rumahmu. Nah, kita akan mulai dengan pembelajaran. Silahkan kalian buka buku temanya. Buka buku tema halaman 45. Silahkan dibuka halaman 45. Nanti kita baca bersama. Nah, di sini kalian diharapkan bisa menemukan kosakata yang ada pada bacaan dan juga kalian bisa mencari arti sederhana dari kosakata tersebut. Yuk kita belajar bersama ya, kita baca bersama-sama. Nah, ini kita sudah buka halaman 45. Sudah ketemu ya? Kita langsung kita baca bersama. Yuk. Yang merah dulu. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, benda padat adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuknya tetap. Jadi ditaruh dimanapun dia tetap bentuknya, ukurannya juga sama. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Kelereng kalau ditaruh di atas meja bentuknya kelereng, kalau ditaruh di dalam gelas tetap bentuknya kelereng. Batu juga seperti itu dan pensil. Lanjut ya. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap. Benda cair itu ukurannya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, beda lagi dengan benda cair. Benda cair itu ukurannya tetap ya, tetapi bentuknya yang bisa berubah-ubah. Contohnya ya, kita baca. Contohnya sirup dalam botol. Sirup kalau dimasukkan di dalam botol akan berbentuk seperti botol, ya kan? Teh dalam gelas. Ketika kita memasukkan teh ke dalam gelas, dia akan berbentuk seperti gelas. Dan air minum dalam cangkir. Nah, air minum juga kalau dimasukkan ke dalam cangkir juga berbentuk cangkir. Tapi ketika kalian pahami benda cair itu bendanya yang cair, ya, benda yang cair seperti sirup, teh, air minum. Nah, dia itu menyesuaikan apa? Tempatnya. Kalau tempatnya botol-botol, tempatnya gelas-gelas, kalau tempatnya itu kotak-kotak, seperti itu. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, kalau benda gas berbeda lagi. Benda gas ini biasanya tidak terlihat, ya. Kalau tadi benda cair, benda padat terlihat, sedangkan benda gas tidak terlihat. Ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah. Contohnya apa sih? Sudah tidak terlihat. Kita hanya bisa melihat tempatnya. Contohnya udara dalam balon. Kalau kita meniup balon, berarti yang ada di dalam namanya udara. Ban sepeda, bukan ban sepedanya tetapi udara yang ada di dalam ban sepeda. Dan kantong plastik yang ditiup. Kantong plastik kita tiup, kan nantinya dia melembung. Nah, itu yang di dalamnya itu berisi apa? Udara. Jadi benda gas contohnya udara, tidak
warna, tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, dari yang tadi ini, coba kalian perhatikan bacaan ini. Apa saja yang kalian tidak tahu? Kata-kata apa? Benda padat. Tahu apa tidak benda padat artinya apa? Benda cair. Apa ya benda cair? Benda gas. Apa kira-kira benda gas? Kita pahami bersama ya. Benda padat. Benda padat itu berarti benda yang bersifat padat. Nah, tadi pengertiannya apa? Benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda cair berarti benda yang memiliki ukurannya tetap tapi berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Yang terakhir, benda gas, yaitu benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Coba kalian sekarang lihat sekeliling kalian. Ada apa tidak benda padat? Dilihat ada apa tidak benda padat? Ya, ini kursi. Kursi termasuk benda padat. Pintu termasuk benda padat. Sekarang benda cair, ada nggak disebut kalian? Nah, itu ya, air yang ada di dalam aqua adalah benda cair. Sekarang benda gas. Apa ya benda gas? Benda gas yaitu adalah udara yang sedang kita hirup. Seperti itu. Ya, kita belajar lagi ya untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Silahkan kalian siapkan buku tugasnya, kemudian kalian kerjakan halaman 46. Nah, sudah ketemu ya baliknya. Kalian kerjakan ini. Tulis di buku tulismu wujud. Nah, wujud artinya apa? Ukuran. Ukuran artinya apa? Padat. Padat artinya apa? Nah, kalian bentuk kotak seperti ini. Terus kalian cari di sini jawabannya ada apa tidak. Benda yang isi dan bentuknya tetap. Oh, berarti yang mana ya? Yang wujud, ukuran, padat, cair, atau gas. Itu tuh ya. Belajar yang pertama. Nanti kita lanjut pembelajaran yang kedua. Nah, untuk yang kedua, materi yang kedua yaitu kita akan belajar tentang aturan yang ada di rumah. Nah, sebelum masuk ke aturan, Bu Ayu akan bertanya kepada kalian, aturan itu apa sih? Nah, aturan itu adalah sesuatu yang ada pada sebuah kegiatan. Nah, contohnya kalian bermain nih, sepak bola, laki-laki. Kalau bermain sepak bola itu peraturannya apa ya kira-kira? Siapapun yang memasukkan bola ke dalam gawang maka dia akan mendapatkan poin. Seperti itu kan? Terus yang kedua, bola tidak boleh dipegang oleh tangan. Yang ketiga yaitu harus ditendang dengan kaki atau anggota badan lain kecuali tangan. Nah, kalau dari peraturan yang tadi boleh ceritakan bermain bola. Kalau seandainya peraturan itu tidak dilaksanakan, apa yang akan terjadi dalam permainan bola kalian? Pastinya akan tidak karuan, akan tidak baik. Nah, setelah itu apalagi akan terjadi kecurangan-kecurangan, ya kan? Nah, itu kenapa pentingnya kita itu mematuhi aturan. Karena di aturan itu harus kita patuhi agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di rumah pun kalian di rumah juga pasti punya aturan. Biasanya yang membuat aturan siapa? Orang tua kalian, ayah dan ibu. Nah, coba nanti kita coba belajar aturan di rumah. Nah, kalian coba buka halaman 42 di buku tema kalian. Teks tentang aturan di rumahku. Kita baca bersama-sama ya. Ini adalah contoh aturan yang ada di rumah. Nomor 1, bangun pagi pukul 5. Nah, aturannya ayah ibu kalian membuat aturan bangun pagi itu pukul 5, jam 5 pagi. Itu aturan. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Nah, harusnya aturannya kalau kalian bangun tidur, lalu kalian merapikan tempat tidur kalian. Nah, yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. Kalau kalian mau pergi bermain atau mau pergi ke rumah teman yang lainnya atau mau kemana, kalian harus izin ke siapa? Yaitu ayah atau ibu atau orang yang ada di
rumah. Agar apa? Kalian itu nanti tidak dicari-cari. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, kalau bermain tidak boleh berangkat pagi, pulangnya sore maghrib. Itu tidak boleh. Itu juga aturan dalam rumah. Yang kelima, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, aturannya kalau kalian sudah makan, jangan piringnya ditinggalkan di situ saja, tetapi diambil dibawa ke tempat cucian, piring dicuci dan juga mejanya dibersihkan. Jadi rapi. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Sore hari kan biasanya kalian sudah pulang sekolah, apalagi sekarang libur. Harusnya kalian banyak membantu pekerjaan orang tua. Contohnya apa? Anak perempuan bisa mencuci piring, menyapu, anak laki-laki bisa membantu membersihkan halaman dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pukul 7. Nah, ini pukul 19.00 ya. Belajar dengan rajin. Nah, jam 7 malam itu kalian bukannya nonton Upin Ipin, tapi kalian belajar. TV-nya dimatikan. Pukul 9 malam itu tidur. Jadi tidak ada yang melebihi jam 9 malam. Ini adalah contoh aturan yang ada di rumah. Nah, tugas kalian yaitu untuk tugas yang kedua yaitu kalian berdiskusi dengan ayah dan ibu. Nah, tanya nih sama ayah sama ibu, ya ibu, apa sih aturan yang ada di rumah kita kira-kira? Nah, kalian tuliskan aturan-aturan yang ada di rumah kalian. Ibu minta tuliskan 4 ya, tidak usah banyak-banyak tapi 4. Kalian tuliskan di buku tugas juga, jangan tulis di buku paket ini, halaman 43. Nanti kalau sudah selesai silakan difoto, nanti Bu Ayu koreksi. Sekian pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan ya, tetap rajin cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.